Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Riko selaku dosen. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Riko selaku dosen pengampu hukum transaksi dan keuangan Islam. Perkenalkan saya Taufik Abdul Al-Falah dengan NIM S3525080846. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai akad pembiayaan musyarakah. Akad ini lahir dari kebutuhan pembiayaan usaha berdasarkan prinsip syariah, khususnya akad musyarakah, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Dalam praktik kenotariatan atau pembiayaan syariah ini memiliki kekhasan karena tidak hanya tunduk pada hukum positif, tapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Baik, yang pertama yaitu mengenai bagian awal akta. Di sini akta ini dibuat pada jam 14 waktu Indonesia Barat hari Selasa tanggal 8 bulan November tahun 2025 yang berhadapan dengan notaris Taufik Al-Falah di kota Surakarta. Adapun eh, para pihak dalam akta ini yang pertama yaitu Tuan Barry Prima yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau nasabah, dan kedua yaitu Tuan Fabian Lewis yang di sini beliau menjabat sebagai kepala cabang Bank Muamalat kantor cabang di Surakarta. Dalam hal ini menurut keterangannya dari bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan keputusan direksi yang dibuat di bawah tangan Permendikbud Cukup tanggal 3 Maret 2025 dengan nomor 10 garing Dir garing EP dengan memiliki dengan demikian berwenang dan sah untuk mewakili PT Bank Muamalat yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Nah, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau pihak bank. Di sini para memasuki premis akta yaitu para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa nasabah dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah mengajukan permohonan kepada bank untuk memperoleh fasilitas pembiayaan musyarakah yang pendapatan atau keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil atau sirkoh yang seimbang atau proporsional antara bank dan nasabah sesuai dengan besarnya pembiayaan dari bank dan modal dari nasabah. Eh, Bahwa untuk maksud tersebut, bank sepakat dan berjanji serta dengan ini meningkatkan diri untuk memberikan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam akta ini. Para penghadap dengan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan dalam akad ini mencantumkan dua landasan
dalam prinsip syariah, yaitu surat Al-Maidah ayat 1 yang berisi tentang kewajiban menepati janji, dan yang kedua yaitu surat Shad ayat 24 yang menjelaskan prinsip keadilan dalam persyarikatan. Nah, dalam hal ini eh, menunjukkan bahwa akad musyarakah tidak hanya bersifat kontraktual, tapi juga memiliki dimensi moral dan keagamaan. Berikutnya memasuki pasal 1 tentang definisi, yaitu yang pertama definisi musyarakah, yaitu akad kerjasama antara eh, usaha patungan antara dua pihak atau lebih, nah, dengan pemilik modal syarik atau formal untuk membiayai suatu jenis usaha masuk yang halal dan produktif. Berikutnya yaitu definisi syariah merupakan hukum Islam yang bersumber dari Quran dan Ar-Rasul yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdoh dan ibadah muamalah. Berikutnya definisi dari nisbah yaitu bagi hasil, pendapatan atau keuntungan yang menjadi hak nasabah dan bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank dalam akad ini. Ya, ini bagi hasil nah, berikutnya hari tentang hari kerja bank yaitu berdasar hari kerja bank Indonesia. Berikutnya yaitu mengenai pendapatan, yaitu seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan nasabah dengan menggunakan modal secara patungan dari bank dan nasabah. Berikutnya yaitu pembukuan pembiayaan, yaitu pembukuan atas nama nasabah dan bank yang khusus mencatat seluruh transaksi nasabah sehubungan dengan pembiayaan sebagai bukti sah atas segala kewajiban pembayaran. Berikutnya mengenai keuntungan, pendapatan sebagai mana diatur dalam butir pasal 8, butir 8 pasal 1 akad ini dikurangi dengan biaya-biaya sebelum dipotong pajak. Berikutnya definisi mengenai dokumen jaminan, yaitu segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak atas barang yang dijadikan jaminan dalam akad ini. Kemudian jangka waktu, yaitu masa berlakunya akad ini sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal-pasal akad ini. Kemudian ada cedera janji yang berarti peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 12 akad ini yang menyebabkan bank dapat menghentikan seluruh atau sebagai pembayaran serta menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada bank sebelum jangka waktu akad ini. Kemudian memasuki pasal 2 yaitu tentang pembiayaan dan penggunaan. Dalam akad ini, bank berjanji mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sebagai modal atau penyertaan sampai sejumlah 200 juta yang merupakan 50% dari total kebutuhan usaha. Sedangkan porsi nasabah sama sebesar 200 juta rupiah. Dan penggunaan atas fasilitas pembiayaan dari bank ini dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus sesuai dengan kebutuhan atau dan permintaan nasabah.
Yang kemudian yaitu pasal 3 mengenai jangka waktu. Jangka waktu ini merupakan pembiayaan dalam akad ini berlangsung untuk jangka waktu 24 bulan. Terhitung sejak tanggal akad ini ditandatangani, yang berarti akan berakhir tanggal 10 bulan Desember tahun 2027. Kemudian memasuki pasal 4, yaitu penarikan pembiayaan. Nah, ini pihak bank berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan nasabah menarik pembiayaan setelah nasabah memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut, yaitu menyerahkan kepada bank permohonan realisasi pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaannya selambat-lambatnya 5 hari dari saat pencairan harus dilaksanakan. Kemudian menyerahkan kepada bank seluruh dokumen nasabah, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad ini. Kemudian bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan serta akta-akta pengikatan jaminannya. Berikutnya, terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh pembiayaan, nasabah berkewajiban membuat dan menandatangani surat tanda bukti penerimaan uangnya dan menyerahkannya kepada bank. Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan yang dimaksud oleh bank, bank berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan tanda bukti penerimaannya kepada nasabah. Untuk pasal 5 yaitu tentang nisbah bagi hasil, ini nasabah dan bank sepakat eh, dengan ketentuan pendapatan yang diharapkan oleh bank, yaitu 13,5% per annum atau per tahun. Kemudian bank berjanji untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini se- secara proporsional sesuai porsi pembayarannya. Sepanjang kerugian tersebut terjadi bukan karena akibat dari kelalaian, ketidakjujuran, atau pelanggaran oleh nasabah. Nah, konsep ini eh, mencerminkan prinsip utama musyarakah, yaitu profit dan loss sharing. Kemudian, bank baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut apabila bank telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh nasabah kepada bank, dan bank menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis pada nasabah. Dan nasabah juga berjanji untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad ini secara periodik tiap bulan. Selambat-lambatnya pada hari kelima bulan berikutnya. Kemudian, bank berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas penghitungan usaha yang dilakukan oleh nasabah selambat-lambatnya pada hari ke-30 sesudah bank menerima penghitungan usaha tersebut dari nasabah yang dengan disertai dengan data yang lengkap. Apabila sampai hari ke-30 bank tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada nasabah,
maka bank dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh nasabah. Kemudian nasabah dan bank berjanji dan dengan ini saling mengucapkan diri satu terhadap yang lain bahwa bank hanya akan mengaku segala kerugian secara proporsional. Berikutnya yaitu mengenai pasal 6 tentang pembayaran kembali. Ini nasabah berjanji untuk mengembalikan kepada bank seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan atau keuntungan yang menjadi hak bank sampai lunas sesuai nisbah bagi hasil sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 5 turut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam lampiran. Kemudian dalam setiap pembayaran kembali oleh nasabah kepada bank dilakukan di kantor bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh bank. Nah, dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah bank. Maka dengan ini nasabah memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab tertentu yang ditentukan dalam pasal 18-19 KUH Perdata. Contohnya yaitu apabila nasabah membayar kembali atau melunasi pembayaran yang difasilitasi oleh bank lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapus atau mengurangi bagian dari pendapatan atau keuntungan yang menjadi hak bank sebagaimana telah ditetapkan dalam akad ini. Berikutnya yaitu pasal 7 mengenai biaya, potongan dan pajak. Nasabah berjanji untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad ini. Nah, sepanjang hal itu diberitahukan pada pihak bank kepada nasabah sebelum ditandatangani akad ini dan nasabah menyatakan persetujuannya. Kemudian setiap pembayaran kembali atau pelunasan nasabah sehubungan dengan akad ini dan akad lainnya yang mengikat nasabah dan bank dilakukan oleh nasabah pada bank tanpa potongan, pungutan pajak, dan atau biaya-biaya lainnya kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian nasabah berjanji dengan ini mengikatkan diri bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan pembayaran oleh nasabah melalui bank. Nah, untuk berikutnya yaitu pasal 8 tentang jaminan. Untuk sebagai pengamanan, nasabah menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 bulan Maret tahun 2012 dengan nomor NIB sebagai berikut, yaitu, nah, di mana sertifikat ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Kartosuro, dan Desa atau Kelurahan Ngadirejo. Nah, untuk sertifikat ini disebutkan di atas diperlihatkan kepada notaris. Berikutnya yaitu pasal 9 mengenai kewajiban nasabah.
Dalam angka ini, nasabah memiliki kewajiban mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan atau keuntungan bank sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada berita acara yang dilakukan pada angka ini. Kemudian memberitahukan secara terus pada bank dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut nasabah maupun usahanya. Kemudian melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga melalui rekening nasabah, membebaskan seluruh harta kekayaan milik nasabah dari beban penjaminan terhadap pihak lain kecuali penjaminan bagi kepentingan bank berdasarkan akad ini. Kemudian mengelola dan menyelenggarakan pembukaan atas pembiayaan secara jujur dan benar dengan etikat baik dalam pembukaan tersendiri. Kemudian menyerahkan pada bank penghitungan usahanya yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan yang ditetapkan dalam pasal 5 akad ini. Kemudian menyerahkan kepada bank setiap dokumen, bahan, dan atau keterangan yang diminta bank kepada nasabah. Kemudian menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan atas tidaknya tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian memasuki pasal 10 berisi tentang pernyataan dan pengakuan nasabah. Berikut ini merupakan pernyataan dan pengakuan nasabah merupakan perseorangan atau badan hukum yang hidup pada hukum negara. Nah, untuk eh, jaminannya eh, pada saat kita ditandatangani akad ini tidak sedang mengalihkan, menjaminkan dan atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengalihkan dan atau menjaminkan atas sebagian atau seluruh dari hartanya termasuk dan tidak terbatas pada piutang dan atau klaim asuransi. Tidak dalam nasabah sedang tidak dalam berselisih, bersengketa, gugat menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase. Berutang pada pihak lain disidik atau dituntut oleh pihak berwajib baik pada saat ini ataupun dalam masa penundaan yang dapat mempengaruhi aset, keadaan keuangan, dan atau mengganggu jalannya usaha nasabah. Nasabah memiliki semua perizinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya. Dan orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau yang diberikan kuasa oleh nasabah adalah sah dan berwenang. Kemudian eh, nasabah mengizinkan bank pada saat ini dan untuk selanjutnya selama berlangsungnya akad untuk dapat memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan usaha nasabah. Dan bank juga diperbolehkan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan-catatan lainnya. Berikutnya yaitu memasuki pasal 11 tentang cedera janji. Apabila eh, terdapat penyimpangan dari ketentuan dalam pasal 3 akad ini, bank berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran dari nasabah dan atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya. Hmm. Eh, Nah, apabila dan bank eh, berdasarkan akad ini untuk dibayar dan dengan seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya. Apabila terjadi salah satu hal dalam peristiwa-peristiwa berikut, yaitu nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada bank, do- lalu dokumen dan surat-surat lainnya, termasuk jaminan itu palsu atau tidak benar isinya. Kemudian
Sebagian dari seluruh harta kekayaan nasabah disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib, dan nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampunan dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pilot, atau dilikuidasi. Kemudian meski pasal 12 tentang pelanggaran, nasabah dianggap telah melanggar syarat-syarat akad ini bila terbukti nasabah melakukan kesalahan, eh, salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut, antara lain yaitu menggunakan pembiayaan di luar tujuan atau rencana kerja, lalu melakukan pengalihan usaha dengan cara apapun, masuk menggabungan atau merger, konsolidasi, dan atau akuisisi. Kemudian menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan bank. Kemudian melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pilot oleh pengadilan. Kemudian lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain, dan menolak atau menghalangi bank dalam melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 13 berikut tentang pengawasan dan pemeriksaan. Bank yang atau kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang difasilitasi pembiayaan oleh bank berdasarkan harap ini. Dan kemudian pasal 14 tentang asuransi. Nah, di sini nasabah berjanji untuk menyerahkan diri untuk menutup asuransi berdasar syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan bagi pembiayaan berdasarkan ikat ini pada asuransi yang ditunjuk oleh bank. Kemudian pasal 15 mengenai penyelesaian sengketa. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa, eh, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Nah, apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak berhasil, maka sengketa eh, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas, yang eh, putusan dari Basarnas ini bersifat final dan mengikat. Eh, itu bukan bagian akhir dari badan akta. Selanjutnya yaitu memasuki akhir akta. Eh, dalam akhir akta ini meliputi ah, eh, data diri oleh para saksi, yaitu di sini memiliki dua saksi. Yang kedua saksi tersebut merupakan eh, pegawai dari notaris. Ya. Nah, lalu ini merupakan eh, sebagai peran notaris, yaitu membacakan seluruh akte kepada para penghadap dan saksi-saksi, lalu para saksi menandatangani eh, akta ini dan membubuhkan sidik jari, ibu jari tangan kanan pada lembaran tersendiri yang akan dilekatkan dalam menita akta ini. Nah, akta ini dilangsungkan tanpa memakai coretan dengan gantian maupun tambah.
Berikut mulai lembar pada tangan dari para pihak, pihak pertama, pihak kedua, dan saksi-saksi serta tanda tangan dari notaris. Nah, itu yaitu lembar tersendiri, yaitu dari lembar sidik jari dari kedua belah pihak antara Tuan Beri Prima dan Tuan Gabriel Lubis. Sebagai kesimpulan, akte pembiayaan musyawarah ini merupakan contoh akte konkret penerapan akad syariah dalam praktik kenotariatan yang memadukan hukum perdata, hukum perbankan syariah, dan nilai-nilai Islam. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.